Ada 6 prinsip. Prinsip pertama ini, kata Syekh Said Nursi, kalau engkau menganggap bahwa manhaj dan pendapatmu benar, engkau berhak berkata manhaj dan pendapatku benar atau manhaj dan pendapatku lebih baik. Tapi engkau tidak boleh berkata hanya manhaj dan pendapatku yang benar dan yang lain salah. Sederhananya begini, engkau boleh yakin bahwa dirimu benar, tapi engkau tidak boleh memvonis yang berbeda dengan dirimu pasti salah. Jadi, kenapa? Ya, apalagi terhadap musuhmu. Sebab pandanganmu yang penuh kebencian dan pikiranmu yang terbatas tidak bisa menjadi tolok ukur dan penentu yang menetapkan kekeliruan pendapat orang lain. Jadi, boleh kamu yakin saya yang benar, tapi kamu tidak boleh menghakimi orang lain sebagai salah. Nah, ini rumus. Menarik, ada kalimat yang masyhur sekali, ada yang bilang dari Imam Syafi'i, yang beliau bilang dulu pernah kita ngaji tentang beliau, pendapatku benar, tapi mungkin masih mengandung kesalahan. Pendapatmu menurutku salah, tapi mungkin masih ada unsur-unsur kebenarannya. Nah, ini kenapa sih begitu? Wong kita itu manusia yang ilmunya hanya sejauh pengalaman kita. Akal kita pun terbatas. Yang hari ini kita anggap baik, benar, mungkin besok ketika ketemu fakta baru, data baru, situasi yang berubah, sehingga yang kita anggap benar ini harus direvisi. Berangkat ke masjid itu mulia, tapi begitu pandemi datang, kita harus mau merevisi bahwa lebih baik di rumah daripada ke masjid. Cium tangan ustadz itu tawaduk utama, tapi zaman corona, yo kamu jangan nekat cium tangan kalau kamu sayang sama ustadzmu. Loh, ini yang dimaksud jangan memutlakkan kebenaranmu. Kamu meyakininya oke, tapi apalagi kamu menghakimi yang lain. Ini prinsip yang pertama. Sumbernya perpecahan itu sebenarnya bukan karena engkau yakin benarnya pendapatmu, tapi karena vonismu pada salahnya yang lain. Apa bisa, Pak? Begitu bisa. Dan sangat mungkin. Dalam hidup ini banyak kita melakukan itu meskipun tidak sadar. Contoh paling mudah. Misalnya teman-teman sedang jatuh cinta. Itu kan kita merasa bahwa pasanganku inilah yang paling cakep sedunia. Ya kan, yang paling ganteng sedunia, yang paling gagah sedunia, kan tidak masalah begitu. Tanpa harus kita, kalau kamu jelek, kalau kan nggak harus pakai begitu. Jadi kamu yakin bahwa engkau cakep, tidak apa-apa, tanpa harus bilang bahwa temanmu jelek. Kalau kamu masih perlu bukti jeleknya temanmu meyakinkan dirimu ganteng, sebenarnya kamu tidak terlalu yakin dengan kegantenganmu sendiri. Kalau kamu masih butuh salahnya orang lain untuk menegaskan bahwa kamu benar, sebenarnya kamu belum terlalu yakin dengan kebenaranmu. Jadi engkau tahu bahwa kalau kamu yakin bahwa aku benar, kamu tidak butuh penguat, kamu tidak butuh bukti fakta apapun termasuk bahwa yang lain salah. Kalau teman-teman yang, Pak, menurut saya yakin jalanku yang benar ini. Ya sudah, jalan saja di jalanmu. Tidak perlu kamu, tapi saya ingin membuktikan teman saya itu salah. Ya kamu akhirnya nggak jalan di kebenaranmu. Kamu hanya fokus mencari salahnya temanmu. Oke, jadi ini prinsip pertama, rumus pertama dalam persaudaraan. Rumus kedua, engkau harus berkata benar dalam setiap perkataan, namun engkau tidak berhak menyampaikan semua kebenaran. Engkau harus jujur dalam setiap ucapan, tapi tidak benar juga jika engkau terlalu jujur mengungkapkan apa saja. Nah, ini penting. Ini
Menarik teorinya. Sebab orang yang tidak punya niat ikhlas seperti dirimu bisa jadi membuat marah orang yang mendengar untaian nasihatmu. Maka yang terjadi justru kebalikan dari yang diharapkan. Jadi maksudnya begini loh. Kita ngomong itu harus benar. Tapi tidak semua yang benar harus kita omongkan. Kita ngomong harus jujur, tapi tidak segala hal harus kita ungkapkan secara jujur. Antara lain apa? Demi persaudaraan tadi, kebersamaan kita. Ada banyak hal yang kamu tidak harus terang-terangan. Meskipun mungkin temanmu kayak tadi, ini sudah males, jelek, sudah itu kan demi kebersamaan kamu ndak harus terang. Ya wis hatimu aja yang bilang gitu, ndak usah kamu. Sahabatku yang males, jelek, ndak karu-karuan kan ndak begitu. Jangan terlalu jujur. Seandainya ada penting ingin mengungkapkan itu, cari momen yang pas dengan retorika yang sesuai. Makanya ini mungkin maksud dari, kan sering kita bilang jujur itu bagus, terlalu jujur tidak. Jadi terlalu jujur itu berarti apa? Yang seharusnya tidak dikatakan ya jangan dikatakan. Ada banyak hal yang itu kalau dikatakan mungkin membuat malu orang, membuat aib. Yang efek destruktifnya mungkin lebih besar daripada aib yang dibongkar, rasa malu yang diungkapkan tadi. Justru demi kebijaksanaan dan persaudaraan kita tidak harus terlalu jujur, tidak semua kebenaran harus diungkapkan. Nah ini butuh kebijaksanaan level tinggi. Kadang-kadang kita itu agak sok baru ngerti sedikit-sedikit, wah saya jujur loh ini, saya apa adanya loh ini. Tapi kalau ngomong nyelekit. Akhirnya teman-temannya bubar semua, tidak mau dekat sama dia. Temannya dia sedikit, saudaranya tidak banyak. Akhirnya. Nah sesama saudara ya siap, termasuk menutupi aib-aibnya. Kalau ingin menasehati ya diam-diam. Aku tahu engkau ini salah, tapi kalau tak declare sekarang di depan orang banyak, mungkin engkau tersinggung, mungkin engkau malah nasihatku malah tidak sampai pada tujuannya, malah persahabatan kita pecah. Ya sudahlah, nyari momen saja yang pas, yang enak. Nah ini prinsip kedua. Jadi dalam persahabatan kita harus tahu kapan bicara, mana yang harus kita ungkap, mana yang kita simpan saja dulu. Baik, yang ketiga. Jika engkau menginginkan permusuhan, musuhilah rasa permusuhan yang ada dalam dirimu. Berjuanglah untuk memadamkan api permusuhan itu dan cabutlah hingga ke akar-akarnya. Berusahalah memusuhi musuh yang paling tangguh dan paling berbahaya, yaitu hawa nafsumu. Jadi ini nasihatnya Syekh Said Nursi. Begitu engkau merasa, aku kok benci sekali dengan dia ya, aku pingin memusuhi, menjatuhkan dia. Begitu kamu sadar, wah ya, aku sedang membenci orang, sedang memusuhi orang. Perang sekarang, tapi perangnya tidak ke sana. Perangnya melawan dirimu sendiri. Padamkan api yang ada dalam dirimu. Jadi begitu kamu sadar kamu sedang menghidupkan api permusuhan, api kebencian, segera nyatakan perang. Tapi tidak pada orang yang kamu benci, kamu musuhi, melainkan perang melawan dirimu sendiri. Kalau bahasanya Syekh Nursi ya, perang melawan hawa nafsumu. Itu yang lebih besar dan lebih berat. Jadi seperti pernyataannya Rasulullah kan setelah perang Badar, beliau bilang kita kembali dari perang kecil menuju perang besar. Perang besar itu apa? Perang melawan hawa nafsu. Nah ini rumus ketiga. Kenapa sih Pak kok tidak boleh permusuhan? Tadi loh di depan sudah dijelaskan, permusuhan itu pasti kezoliman. Kezoliman secara hakikat, kezoliman secara hikmah, kezoliman secara Al-Quran, kezoliman secara pribadi.
Maka begitu kamu merasa sedang memusuhi sesuatu atau seseorang, deklarasikan perang melawan dirimu sendiri yang sedang melakukan kezaliman. Baik, ini prinsip ketiga. Nah, itu ada kalimat, mungkin ini agak berat, tapi boleh dipelajari. Jika engkau ingin mengalahkan musuhmu, balaslah perbuatan buruknya dengan kebaikan. Dengan itu api permusuhan bisa padam. Sebaliknya, jika engkau membalas keburukannya dengan keburukan yang serupa, permusuhan di antara kalian akan bertambah kuat. Seandainya secara lahiriah engkau berhasil mengalahkan musuhmu dengan perbuatan buruk yang serupa, hatinya akan dipenuhi kebencian terhadapmu sehingga permusuhan akan terus berlanjut. Sementara itu, membalasnya dengan kebaikan akan membuatnya menyesal. Dan bisa pula ia menjadi sahabat karibmu. Sebab pada dasarnya tabiat seorang mukmin itu mulia. Jika engkau memuliakannya, ia akan tunduk kepadamu dan menjadi saudaramu. Nah, ini balaslah keburukan dengan kebaikan. Dalam rangka apa? Menghentikan siklus keburukan. Balaslah permusuhan dengan persahabatan, pertemanan. Dalam rangka apa? Menghentikan siklus permusuhan. Kecuali kamu tahan musuhan terus. Makanya tadi saya bilang berat. Kita itu kan kalau kesenggol dikit aja panasnya luar biasa. Jangankan yang berat-berat, sekedar naik motor saja, diselip tanpa aba-aba, tanpa rating, itu kan kita puanasnya, kurang ajar dasar, kan mesti ngono. Wong sekedar di lampu merah, begitu ijo kita di bel belakang kita saja kan kita mangkelnya luar biasa. Nggak sadar apa wong baru ijo saja sudah ngebel misalnya. Nah, kita kan mudah sekali tensi kita naik, sumbu kita pendek sekali. Jadi yuk latihan, bahkan diberi yang buruk kita balas yang baik. Manfaatnya jauh lebih banyak dan lebih besar. Paling tidak siklus kebencian dan permusuhan itu berhenti. Orang yang memusuhi kita itu kan memang inginnya kita hancur, kita jelek, kita jatuh. Paling tidak kita selevel dia. Kalau kita ikuti ritme itu ya kita akhirnya jatuh ke frekuensi yang sama. Ini loh Pak, orang kok sering maki-maki, tak maki-maki ganti. Ya padha wae akhirnya kan kita ada di level dia. Nanti begitu kita maki-maki ganti, dia juga balasnya lebih sadis lagi makiannya. Kita tidak terima lagi. Emangnya dia aja yang bisa ngomong sejorok itu. Aku juga bisa ngomong lagi. Akhirnya kan siklus makiannya tambah lama, tambah serem. Nah, itu yang terjadi. Maka yuk yang buruk kita balas dengan kebaikan sehingga apa? Siklus kebencian dan permusuhan itu terhenti. Dan kita bisa membangun ke depan hidup yang lebih kondusif, lebih baik. Bisa jadi nanti dia jadi sahabat kita. Oke, ini diingat-ingat saja, dibuat rumus hidup. Latihan, ini memang berat, tapi pelan-pelan. Ini diantara perjuangan melawan nafsu kita sendiri. Lanjut. Nah, ini ada kalimat yang menarik. Kenyataan membuktikan, kata Syekh Nursi, ketika engkau berkata pada orang jahat, engkau orang baik, seringkali itu mendorongnya jadi orang baik. Sebaliknya, kalau engkau mengatakan pada orang baik, engkau itu jahat, mungkin saja membuatnya jadi jahat. Kalau kamu punya teman yang baik, tapi kamu curigai, terus kamu tuduh jelek, terus dia, lama-lama mungkin dia jadi jelek beneran karena sebel sama kita. Sebaliknya, kalau ada orang jahat, orang jelek, itu kita perlakukan dia sebagai orang baik, bila perlu kita sebut dia sebagai orang baik, mungkin dia terdorong jadi baik. Ada teman kok sukanya pinjem baju kita saja.
Nah, kita balas, wah kamu itu orang baik ya. Apa kamu mau minjem bajuku? Silahkan saja, enggak apa-apa, monggo. Nah, itu mungkin dia ragu-ragu mau minjem. Jadi kemarin dia dengan santainya mengambil barang kita misalnya, terus kita perlakukan dengan baik. Wah, saya titip barangku ya, kalau mau dipakai enggak apa-apa, dipakai saja, santai saja. Mungkin malah dia menjaga barang kita. Jadi orang jahat itu kadang-kadang kalau kita perlakukan dengan baik, itu dia pelan-pelan dia bisa berubah jadi baik. Sebaliknya, orang baik kalau kita perlakukan buruk, kita sebut dia sebagai orang buruk, jangan-jangan lama-lama jadi buruk. Sebutan-sebutan kita sedikit atau banyak akan berpengaruh. Saya selalu mengingatnya itu selalu pertikaian di medsos itu sering kita menyebut saudara kita yang baik-baik dengan buruk-buruk. Jangan-jangan lama-lama dia berubah jadi buruk beneran. Gara-gara kita pepet terus, kita pojokkan terus. Nah, Syekh Nursi menyebut, yuk kita perhatikan prinsipnya Al-Quran ini loh. Yang pertama surat Al-Furqan ayat 72. Wa idza marru billahwi marru kirama. Jadi orang-orang yang ketika lewat di hadapan orang-orang yang tidak serius, sendagurau, abai, cuek, mereka tetap marru kirama. Lewat dengan memberikan penghormatan. Tetap menghargai dirinya sendiri dan menghargai temannya. Atau surat At-Taghabun ayat 14, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau engkau mau mengampuni, menerima, memaafkan, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Jadi jangan buruk dibales buruk, jangan orang baik kita perlakukan buruk, bahkan kalau bisa orang buruk kita perlakukan dengan baik. Lanjut, prinsip keempat adalah prinsip kedengkian dan permusuhan itu sebenarnya menghancurkan diri kita sendiri. Jadi alasannya 4. Ini tadi ya yang saya sebut, ada penjelasan panjang di belakang. Orang yang dengki itu dia capek dan lelah. Kenapa? Dia ingin mencari terus cara menjatuhkan musuhnya yang dia dengki. Pikirannya juga negatif terus pada yang dia dengki. Makanya bahkan di surat Al-Falaq itu kan kita berdoa memohon secara khusus agar dilindungi dari orang dengki. Karena orang dengki itu menghabiskan energinya tidak untuk membuat hidupnya sukses, tapi untuk membuat yang dia dengki hancur. Bila perlu hancur bareng, tidak apa-apa, asal dia juga hancur. Ini orang dengki. Jadi menghancurkan dirinya sendiri. Yang kedua, orang dengki itu seperti orang bunuh diri. Maunya menghancurkan yang dia dengki, tapi sebenarnya yang hancur dirinya sendiri. Dia gelisah, dia tidak nyaman hidupnya, dia hilang tenaga, hilang pikiran, hilang fokus hidup dan lain sebagainya hanya untuk orang lain. Hanya untuk kehancurannya orang lain. Jadi dia seperti orang yang blunder, ingin menghancurkan saudaranya, tapi hakikatnya dia sendiri yang hancur. Yang ketiga, orang dengki itu orang yang tertipu. Dianggapnya dunia ini selamanya. Dianggapnya kekuatan, kedudukan, kemenangan, kejayaan di atas temannya yang dia dengki itu segalanya. Padahal hidup ini sementara semua. Berapa panjang usia kita? Maka orang dengki itu sebenarnya orang yang tertipu. Yang keempat, orang dengki itu sebenarnya orang yang tidak ridho pada ketetapannya Allah. Orang itu kan dengki karena tidak seneng orang yang dia dengki bahagia. Wah, kok dia enak dapat itu ya. Kita yang susah, sengsara, dia yang... Ini kan cirinya orang dengki. Nah, ada indikasi dia tidak rela, tidak ridho terhadap takdirnya Allah. Jadi orang dengki itu orang yang menghancurkan dirinya sendiri.
Yang pertama, dia hancur karena tenaga, energi, dan lain sebagainya habis untuk yang dia dengki. Yang kedua, dia seperti orang bunuh diri. Ingin orang lain hancur padahal dirinya sendiri yang hancur. Yang ketiga, dia seperti orang yang tertipu karena dianggapnya kemenangannya atas saudaranya yang dia dengki itu hakiki dan selamanya. Padahal hidup ini segalanya fana. Dan yang keempat, kedengkian menunjukkan seseorang sedang melawan takdirnya Allah, tidak ridho terhadap ketetapannya. Ini prinsip yang keempat.